Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diajeng Nurul Fatihah dari kelas D angkatan 2022, NIM 220404502016, program studi bimbingan dan konseling, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Materi yang akan saya bawakan kali ini yaitu komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Keterampilan konseling adalah bentuk skill yang dimiliki konselor atau guru dalam menerapkan praktek-praktek konseling. Keterampilan dasar yang dimaksud di sini adalah keterampilan konseling sebagai salah satu kompetensi dasar guru bimbingan dan konseling di sekolah. Keterampilan tersebut merupakan kompetensi yang harus dikuasai dalam setiap melakukan konseling individual. Keterampilan tersebut merupakan salah satu strategi di dalam melakukan wawancara dengan konseli. Menurut Carl Rogers, untuk lebih berpengalaman dan menguasai konseling, maka ada strategi yang efektif, yaitu dilakukan lebih dahulu arena latihan konselor sejawat, kemudian diaplikasikan kepada konseli yang sebenarnya. Selanjutnya, Rogers mengatakan bahwa konselor yang profesional sebaiknya harus mengalami seluk-beluk seperti konseli, sehingga konselor akan mendapatkan pengalaman yang berarti untuk peningkatan diri sebagai terapis. Di dalam proses konseling dikenal adanya 3 tahap, dan ini harus diketahui oleh konselor sekolah. 3 tahap tersebut adalah tahap awal, tahap pengembangan, dan tahap terminal konseling. Setiap tahap ada keterampilan-keterampilan tertentu yang menyatu di dalam membangun suatu proses konseling yang utuh. Apabila proses ini gagal untuk dibangun, maka suatu keterampilan yang dilakukan dapat mengganggu konseling secara keseluruhan. Materi selanjutnya yaitu keterampilan-keterampilan komunikasi konseling. Untuk dapat melaksanakan komunikasi dengan baik, seseorang konselor dituntut untuk mengenal keterampilan berkomunikasi secara efektif. Penguasaan materi dan keterampilan ini diwujudkan dalam praktik berkomunikasi secara efektif dalam suatu proses konseling. Apabila konselor mampu menerapkan keterampilan komunikasi dalam proses konseling, konselor dapat mengeksplorasi masalah klien dan mampu menetapkan tujuan konseling. Keterampilan-keterampilan konseling tersebut diantaranya adalah yang pertama, penghampiran atau attending. Penghampiran merupakan keterampilan dasar dalam setiap proses komunikasi yang bersifat dialogis sebagai pembukaan untuk memulai suatu komunikasi. Yang kedua, empati. Empati adalah kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan klien, merasa dan berpikir bersama klien, dan bukan untuk atau tentang klien. Yang ketiga, refleksi. Refleksi adalah suatu jenis teknik konseling yang penting dalam hubungan konseling, yaitu sebagai upaya untuk menangkap perasaan, pikiran, dan pengalaman klien, kemudian merefleksikan kepada klien kembali. Yang keempat, eksplorasi. Keterampilan eksplorasi adalah suatu keterampilan konselor untuk menggali perasaan, pikiran, dan pengalaman klien. Yang kelima, menangkap pesan utama. Sering terjadi klien sulit mengarahkan pembicaraan dan menekankan tentang pokok-pokok permasalahannya. Hal ini karena dia terlampau emosional atau memang kurang pengetahuan bagaimana memecahkan persoalan sendiri. Yang keenam, bertanya membuka percakapan. Keterampilan bertanya adalah suatu kemampuan pembimbing atau konselor mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada sesi konseling. Yang ketujuh, dorongan minimal. Klien sering tersendat dalam mengungkapkan emosinya. Hal ini disebabkan rasa tertekan yang kuat. Untuk memudahkan emosi itu keluar, maka teknik memberi dorongan minimal dapat dipergunakan oleh konselor. Yang kedelapan, interpretasi. Keterampilan interpretasi merupakan upaya konselor mengulas pikiran, perasaan, dan pengalaman klien dengan merujuk kepada teori-teori. Dan yang kesembilan, mengarahkan. Mengarahkan adalah kemampuan konselor mengajak dan mengarahkan klien untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses konseling. Materi yang ketiga yaitu komponen komunikasi verbal dan nonverbal dalam komunikasi konseling.
Dalam komunikasi verbal, ada beberapa dimensi komunikasi verbal, yaitu yang pertama bahasa. Antara konselor dan klien harus memiliki kesamaan bahasa yang digunakan agar memperlancar proses konseling. Yang kedua, isi. Isi dapat merujuk pada bidang topik yang dibicarakan antara konselor dan klien. Yang ketiga, volume. Volume mengacu pada keras lembutnya suara. Konselor perlu mengungkapkan dengan suara yang cukup didengar, yang nyaman dan mudah didengar klien. Yang keempat, empasis. Empasis merupakan penekanan-penekanan pada saat berbicara. Dan yang kelima yaitu rate. Rate atau kecepatan berbicara merupakan faktor dalam komunikasi verbal yang harus diperhatikan. Dalam komunikasi nonverbal, yang pertama ekspresi wajah. Pesan tubuh dapat disampaikan lewat ekspresi wajah. Yang kedua, gestur. Gestur merupakan gerakan fisik yang dapat membingkai atau mengilustrasikan kata-kata yang datang sebelum, selama, atau sesudah berbicara. Dan yang terakhir yaitu kedekatan fisik. Dalam berkomunikasi terdapat derajat fisik yang dapat mengukur seberapa dekatkah seseorang dengan orang lain.